Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku mau berkarya untuk Tuhan. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik! Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang kembali bangkit berdiri. Lagu kita adalah Jalan Serta Yesus. Musik! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan, dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah kedua dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, masih semangat memuji Tuhan? Kakak undang kembali bangkit berdiri. Lagu kita adalah Saya Bukan Pasukan Berjalan. Musik!
Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan November, yaitu dari Wahyu 3 ayat 10 sampai dengan 11. Kita sama-sama mengucapkannya 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Do Re Mi. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya. So sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli, kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya, duduk yang baik. Sudah, sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Duduk yang manis, duduk yang rapi, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semuanya yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apa kabar semuanya, sehat? Iya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Ayo yang di rumah diambil Alkitabnya ya. Dari Roma 12 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Akan bacakan buat kita semuanya.
berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pemimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, pernahkah kalian merasa iri ya karena ada teman kalian yang bisa melakukan sesuatu yang kalian belum bisa lakukan? Atau mungkin kalian pernah nih merasa paling hebat karena bisa melakukan banyak hal. Nah, hari ini kita akan belajar bersama bahwa setiap orang, adik-adik semuanya itu punya karunia atau kemampuan yang berbeda-beda. Nah, karunia itu bukan untuk membuat kita untuk sombong, tetapi untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, ini dalam suratnya kepada jemaat Roma, Rasul Paulus mengingatkan bahwa tidak boleh memandang diri lebih tinggi dari orang lain. Allah memberikan karunia kepada setiap orang tujuannya yang lebih baik. Sama seperti tubuh kita ya, tadi diceritakan ya. Punya banyak anggota, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada telinga. Nah, semuanya punya tugas masing-masing. Nah, begitu juga dengan kita sebagai umat Tuhan. Apa yang diberikan karunia untuk mengajar, melayani, memberi, atau sekalipun untuk menguatkan orang lain. Karunia ini adalah pemberian dari Allah, bukan dari usaha kita sendiri. Karena itu adik-adik kita diajak nih untuk memakai karunia itu dengan rendah hati dan penuh sukacita untuk melayani Tuhan dan menolong sesama. Nah, dengan begitu nama Tuhan dimuliakan dan kita bisa hidup rukun nih sebagai satu tubuh anggota Kristus, tubuh Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, dengan kemurahan Allah, ini Paulus menasihatkan agar jemaat yang ada di Roma untuk mempersembahkan tubuh mereka, yaitu kehidupan mereka seutuhnya kepada Allah, baik secara pikiran, baik secara perkataan, perbuatan, yang tentu tidak setengah-setengah. Karena seperti yang dikatakan Paulus ya, bahwa itu adalah ibadah yang sejati atau merupakan pengabdian kepada Allah. Dan sepertinya jemaat saat itu telah hidup serupa dengan dunia, artinya melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah nih, dan hidup mereka dirusak oleh dosa. Makanya Paulus nasihatkan supaya mereka mau berubah nih, bahkan mereka dapat memeriksa apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Nah, kemudian Paulus juga menasihatkan mereka untuk tidak memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan yang tidak bisa dijangkau, tetapi dikuasai menurut ukuran iman mereka, menjadi orang yang rendah hati, sadar dengan kemampuan diri sendiri, sebab Allah telah memberikan kita karunia yang berbeda-beda tadi untuk saling melengkapi. Nah, Paulus juga mengatakan nih adik-adik bahwa satu tubuh itu mempunyai banyak anggota dan setiap anggota itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Seperti halnya dalam jemaatnya ada banyak anggota, tetapi setiap pelayanan memiliki tugas masing-masing yang harus diembankan. Begitu juga tubuh memiliki mata, telinga, fungsi masing-masing. Kemudian Paulus mengatakan kita walaupun banyak manusia di dunia ini dengan latar belakang yang berbeda, tetapi satu tubuh di dalam Kristus selaku pemilik
kehidupan. Dengan kemurahan Allah, Paulus juga menasihatkan agar jemaat di Roma itu untuk mempersembahkan tubuh. Caranya gimana ya? Yaitu dengan kehidupan yang sepenuhnya kepada Allah, secara pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak setengah-setengah tentunya ya. Karena seperti yang dikatakan Paulus bahwa ibadah yang sejati adalah suatu pengabdian kepada Allah ya. Dan seperti jemaat saat itu telah hidup serupa dengan dunia, artinya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah dan hidup mereka bisa rusak oleh dosa. Maka kita harus merubah nih perilaku dan kehidupan kita, memeriksa apa yang baik, berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian Paulus juga mengatakan tidak memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan. Artinya kalau kau punya talenta, kekuatan, lakukanlah itu dengan rendah hati dan sadar pada kemampuan yang Tuhan berikan. Dan itulah karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Adik-adik, Paulus mengatakan juga nih satu anggota ini, setiap anggota memiliki tugas yang berbeda. Artinya kalau ada jari, ada tubuh, ada tangan, fungsinya kan berbeda-beda. Jadi bagaimana kita terus melihat mengembangkan itu pada tugas masing-masing dari adik-adik semuanya. Nah, begitu juga nih adik-adik, tubuh kita memiliki mata, telinga yang fungsinya pasti berbeda ya satu sama lain. Paulus mengatakan kita di sini banyak manusia yang di dunia ini punya latar belakang berbeda, tetapi kita harus satu dalam tubuh Kristus selaku pemilik kehidupan sendiri. Tuhan telah menganugerahkan kita anugerah karunia yang berlain-lainan, maka hendaknya kita menggunakannya dengan rasa penuh tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama, dan semakin meningkatkan pelayanan kebaikan kita kepada sesama kita. Apa yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, terimalah dengan tanggung jawab, penuh dengan sukacita dan kesungguhan hati. Janganlah kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan. Di sini Paulus sangat menjelaskan supaya ada kesatuan bagi orang percaya, bahwa walaupun banyak anggota adalah satu tubuh Kristus yang masing-masing dari karunia, talenta atau kemampuan berlain-lainan, tetapi itu dipersembahkan kepada Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan, maka menjadi satu karunia. Setidaknya di sini ada 7 karunia. Ada karunia bernubuat, melakukan sesuai dengan iman. Ada melayani, baiklah dia melayani. Mengajar, baiklah dia mengajar. Menasihati, baiklah dia menasihati. Karunia membagi-bagikan, baiklah dia melakukan dengan hati yang ikhlas. Memimpin, melakukannya dengan rajin. Bermurah hati, melakukannya dengan sukacita. Nah, tentu ke-7 karunia yang di atas itu dianugerahkan Allah kepada kita masing-masing orang percaya. Masing-masing banyak karunia yang lain yang tidak dapat didaftarkan oleh Rasul Paulus di sini. Tetapi yang pasti, apapun karunia Allah bagi orang percaya, itu semua dipersembahkan untuk pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, itu artinya adik-adik, ibadah yang sejati di hadapan Allah itu bagaimana kita melakukan yang terbaik. Anak-anak yang hebat, kalian juga semua juga hebat, bisa bernyanyi, berdoa, bermain musik, membaca Alkitab dengan baik. Ada juga yang pintar, pandai menari, bermain sepak bola, olahraga lainnya ya. Lalu siapa yang paling hebat? Tidak ada, semua juga hebat. Sama seperti dalam Roma 12 ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Apakah boleh bertengkar karena merasa paling hebat? Jawabannya tentu tidak ya. Pasti lebih senang jika kita bermain bersama, melayani Tuhan bersama-sama. Dengan demikian, rumah dengan saudara kita, dengan adik kakak kita bisa bermain bersama dengan baik. Semuanya hebat, luar biasa. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Maka adik-adik sekolah minggu pasti akan hidup dengan saling menerima, saling mengasihi, menghargai teman-temannya dalam keadaannya. Demikian juga anggota keluarga di rumah, sehingga di mana saja kalian berada akan ada damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh tinggal diam dan kami boleh
menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kami. Berkati papa, mama, adik-adik di dalam sekolahnya, supaya boleh menjadi anak yang dipenuhi oleh karunia Allah dan boleh membagi berkat dalam keanggotaan yang berbeda tetapi satu dalam tubuh Kristus. Terpujilah Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat adik-adik semua, firman Tuhan tidak hanya untuk didengar, tapi bisa direalisasikan di kehidupan kita. Dan saat ini kita mau mengumpulkan persembahan, adik-adik siapkan persembahannya. Kita angkat satu lagu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa kita akan beribadah lagi di minggu depan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.